Pada saat ini kita belajar tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya dan benda. Kekayaan budaya lokal di Indonesia, budaya lokal tersebut juga budaya daerah. Kenapa dikatakan budaya daerah? Karena di Indonesia memiliki 200 sampai 205 suku yang ada di Indonesia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, termasuk ada di dalam suku Melayu, suku Dayak. Dan suku Dayak ini adalah bermacam-macam suku juga, dan suku Melayu. Dalam suku tersebut memiliki budaya lokal, yaitu ada nomenda dan benda. Dalam budaya kedua tersebut, seperti budaya non-benda. Budaya non-benda yang menceritakan seperti pakaian daerah, rumah adat dan senjata, ada perisai, ada keris, dan lain-lain. Ada mandau. Kemudian, sedangkan budaya non-benda seperti pantun, cerita rakyat, dan lain-lain. Cerita rakyat ini adalah seperti dikatakan, dia menceritakan kehidupan suku zaman dulu tersebut, kehidupannya seperti apa, seperti cerita tentang Malin Kundang, seperti cerita orang Dayak, lagu-lagu yang menceritakan dibuat dalam sebuah iringan-iringan lagu untuk mengenang kehidupan kita zaman dulu. Itulah sebuah budaya-budaya yang ada di suku-suku tersebut yang terbentang dari Sabang sampai Merauke di wilayah Indonesia. Inilah contoh-contoh kebudayaan lokal, benda, dan non-benda yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah wayang kulit. Wayang kulit ini diakui di UNESCO pada tahun 2001, yang termasuk sebagai bentuk warisan budaya non-benda dari seluruh dunia sebagai karya agung. Salah satunya adalah wayang yang berasal dari Indonesia. Dalam wayang ini adalah menceritakan tentang kehidupan dari cerita apik dari India, Mahabharata, dan Ramayana. Di Bali dan di Jawa, pertunjukan wayang mencenderung menggabungkan kisah-kisah Hindu dan Islam serta cerita-cerita rakyat dan mitos. Menceritakan tentang Hindu, tentang kehidupan agama Hindu zaman dulu, agama Islam, dan menceritakan tentang kisah-kisah seperti cerita rakyat, seorang petani yang kaya raya, seorang kaya yang tulus, seorang kaya yang sangat kejam. Kemudian mitos menceritakan tentang satu tempat tidak boleh kita datang di situ, yang dijaga seorang seperti Gondoruo. Kemudian ada mak lampir menghuninya di situ. Jadi itu diceritakan supaya zaman dulu seperti begini ceritanya, seperti begini modelnya. Satu tempat yang sangat disahkan dibawa dalam sebuah pentas wayang. Dalam wayang tersebut bermacam-macam bentuk wayang, seperti ada wayang beber, ada wayang kulit, ada wayang keliti dan kerucil, kemudian ada wayang golek, dan ada wayang gong. Semuanya bermacam-macam wayang ini adalah menceritakan bermacam-macam, seperti tadi adalah kisah-kisah Hindu, kisah-kisah Islam, kemudian cerita-cerita rakyat,
menceritakan tentang mitos zaman dulu dalam pentas bermacam-macam wayang kulit. Jadi itulah yang pertama, yaitu wayang dalam sebuah kebudayaan lokal. Kemudian yang kedua tentang contoh budaya lokal membenda dan benda yang terdapat di Indonesia. Yang kedua itu adalah tentang keris. Keris ini senjata tikam gulungan belati atau berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Keris ini sangat estetika, mempunyai keindahan yang sangat unik. Karena keris bisa dipakai untuk upacara adat istiadat, kemudian sebagai alat pedang dari suku-suku tersebut. Dari suku-suku tersebut mengindahkan sebuah keris. Keris dari suku Jawa, keris dari suku Melayu, Mandau dari suku Dayak. Kemudian keris ini mempunyai keistimewaan atau disebut dengan estetika sangat indah. Bisa dipadukan dengan sebuah baju adat istiadat dan lain-lain. Kemudian keris juga bisa dipakai untuk ritual dari suku tersebut. Kemudian keris ini diakui di UNESCO pada tahun 2000 sejak 2005 sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Itulah sebuah keris. Kemudian yang ketiga yaitu angklung. Angklung ini termasuk dalam budaya lokal non-benda dan benda. Angklung ini terdaftar di UNESCO pada tahun 2010. Angklung ini adalah alat musik multi-tonal atau disebut dengan bernada ganda yang tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Alat musik ini dibuat dari bambu yang bunyinya dengan cara digoyang sehingga menghasilkan bermacam-macam bunyi dalam getaran. Tetapi angklung dibuat seperti tangga nada dalam musik do re mi fa sol la si do, supaya menghasilkan nada yang sangat berbeda-beda. Kemudian angklung ini pentaskan biasa dipakai untuk mengiringi pentas-pentas seni, upacara adat istiadat, dan lain-lain. Angklung ini menandakan sebuah suku, seperti suku Sunda di Jawa. Kemudian angklung dapat diperkenalkan atau diperkenalkan di negara-negara atau di seluruh suku yang ada di Indonesia. Itulah angklung yang dari suku Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Kemudian yang kelima, contoh dari kebudayaan lokal dan benda yang terdapat di Indonesia, khususnya noken dari Papua. Noken ini
yaitu tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Noken terdaftar di UNESCO pada tanggal 4 Desember 2021 yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia, khususnya dari timur, paling timur yaitu dari Pulau Irian Jaya, yaitu suku Papua. Tas ini digunakan untuk membawa bermacam-macam hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagang ke pasar dan bawa hasil belanjaan dari pasar dibawa ke rumah. Kemudian mungkin juga ini menandakan sebagai sebuah suku, menandakan sebagai suku dari Papua, keunikan suatu suku. Oh, ini suku Papua yang menggunakan dari tas dari kulit kayu yang terbuat dari serat-serat tersebut. Noken ini banyak juga difungsikan, sering kita lihat difungsikan untuk baju dan menggendong bayi dan lain-lain. Karena noken ini seperti tas pada umumnya, tapi cuma ya seperti keranjang. Tapi uniknya yaitu dari serat tadi. Itulah keunikannya sebuah noken yang terbuat dari serat dari kulit kayu yang berasal dari suku Papua dari Pulau Irian Jaya, paling timur bangsa Indonesia. Kemudian kita lihat yang berikutnya lagi, yaitu yang keenam, contoh budaya lokal dan benda yang terdapat di Indonesia, yaitu tarian saman. Tarian saman ini sebuah tarian suku Dayak, suku Gayo, yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat. Kemudian untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian tarian saman ini biasa dipentaskan di upacara adat istiadat, kemudian penyambutan tamu, upacara hari besar seperti 17 Agustus, kemudian pekan olahraga dan lain-lain. Kemudian tarian saman ini diakui di UNESCO pada tahun 2011, yaitu tanggal 24 November di Bali, sebagai warisan dunia dari Indonesia yang berasal dari barat, yaitu dari Aceh. Kemudian tarian saman ini dikembangkan oleh seorang ulama, yaitu Sheikh Saman, yang berasal dari Aceh, berasal dari Aceh Tenggara, dari Gayo. Itulah tarian saman yang berasal dari Aceh, yang bisa ditampilkan di pentas lain dan upacara terbesar tersebut.